Shalom Bapak Ibu, senang kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah online pagi kita hari ini. Masih memberi kesempatan kita untuk kita bisa beribadah. Bapak Ibu, mari persiapkan hati kita untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Tuhan siap melawat kita dimanapun kita berada. Haleluya. Luar biasa dahsyat Tuhan. Tuhan yang setia, yang selalu setia dalam hidup kita. Kasih-Mu begitu besar buat kami.
betapa kami selalu bersyukur Tuhan. Untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tak pernah Kau biarkan kami sendirian Tuhan. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Kau baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Hanya kemuliaan buat Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Naikkan pujian buat Dia. Muliakan Dia dengan suaramu. Haleluya. Come on. Dimasukkan cipta surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Dimasukkan cipta surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Hey, here we go, come on. Dimasukkan cipta surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Dimasukkan cipta surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada sorak bagimu. Sukacita surga nyata di hidupku.
pujian yang terbaik buat Dia. Haleluya. Haleluya. Ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Come on, hallelujah. Jesus, 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 I love you, Jesus. Kami bersyukur Tuhan buat segala kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Terima kasih Bapa. Hari ini kami akan menghampiri Engkau. Hari ini kami akan duduk diam seperti Maria di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami akan menerima bagian kami yang terbaik dari firman-Mu yang menghidupkan kami, membawa kami, menyegarkan kami, membawa kami menuju kepada. Terima kasih. Kami bersyukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku tak ada lembah gelap yang kan ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab tautan tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang kan ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, hanya padamu ku bersyukur. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami mau bersekutu dengan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu akan mengerjakan, akan mengubah kehidupan kami, memiliki sesuatu yang luar biasa oleh karena firman-Mu yang sudah mengerjakan kehidupan kami. Sehingga kami layak untuk melayani segala pekerjaan Tuhan, baik di tempat ini maupun dalam rumah tangga kami, maupun di tempat ibadah-ibadah yang lain. Tuhan tolong pagi hari ini kami merindukan firman-Mu, dan firman itu akan benar-benar menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kejadian ini yang sudah dialami oleh murid-murid 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Dan pada pagi hari ini kami bisa membaca, kita belajar tentang firman Allah, belajar tentang kebesaran-kebesaran Tuhan di dalam pelayanan para murid-murid, baik di tengah-tengah masyarakat maupun dalam sidang yang dialami, sidang yang sudah terjadi pada saat itu. Murid-murid diadili, tapi bukan karena berbuat dosa. Diadili di sidang karena berbuat kebenaran. Ini sangat menarik sekali saudaraku. Sangat menarik sekali. Murid-murid, orang-orang percaya, dihakimi, diadili bukan karena berbuat jahat atau berbuat dosa, tetapi melakukan kebenaran. Sangat luar biasa. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam peristiwa-peristiwa demi peristiwa. Di situ mujizat Tuhan, tanda-tanda ajaib Tuhan, sangat luar biasa. Dan mujizat itu, kuasa itu berlaku sampai hari ini. Kita merasakan, kita mengalami saudaraku. Kita adalah kehidupan yang sudah direnovasi, diubah oleh Tuhan saudaraku. Tidak hanya sebagai umat percaya saja, tapi umat yang memiliki satu keberanian, umat yang memiliki suatu keyakinan, kehidupan yang sudah dirubah oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak hati, kehendak manusia. Manusia memiliki kehendak terbatas dengan segala kehendak sendiri, tidak mampu menghadapi masalah, tidak mampu menghadapi persoalan, problema dan lain-lain. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini, kita betul-betul mengalami, menikmati peristiwa itu akan kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mari kita sama-sama membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Di situ judulnya doa jemaat. Ini penting, ya. Doa jemaat. Siapa jemaat itu? Mula-mula jemaat hanya 12 murid ini sudah jemaat Tuhan. Dia yang memberitakan kebenaran ini. Maka jemaat ini adalah jemaat yang terpilih sebagai orang-orang kepercayaan Tuhan untuk memberitakan kebenaran. Ini startnya. Ini mulai pekerjaan Tuhan. Murid-murid mengalami kuasa-kuasa Tuhan. Murid-murid mampu mengadakan tanda-tanda mujizat-mujizat yang dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-23. Ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada murid ini, Petrus dan Yohanes ini. Ketika teman-teman mereka mendengar, murid-murid yang lain mendengar kesaksian
yang diberitakan oleh dua murid ini, ketika teman-teman mereka mendengar hal ini, berserulah murid-murid ini. 12 murid ini berserulah mereka kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan," ini doa. Doa bersama. 12 murid berdoa dengan sehati, dengan satu kekuatan daripada Roh Kudus. Dia berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia?" Ini doa. Dia berseru kepada Tuhan. Mengapa? Mengapa? Dikatakan. Raja-raja di dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Yang dilawan itu Tuhan. Apa yang diberitakan murid-murid, apa yang disaksikan murid-murid, apa yang disampaikan dalam sidang itu, ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau melawan murid-murid, berarti melawan Tuhan. Karena sepenuhnya murid-murid ini adalah yang dipakai Tuhan untuk melanjutkan berita Injil keselamatan ini kepada seluruh bangsa-bangsa. Coba lebih menarik lagi, ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota, di Yerusalem, ibu kota Israel, di Yerusalem, telah berkumpul dalam kota ini, yaitu siapa? Pembesar Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa. Luar biasa. Pembesar-pembesar bangsa-bangsa berkumpul di Yerusalem bersama dengan Herodes dan Pontius Pilatus dan bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus. Hanya melawan Yesus. Mereka tidak mau lagi mendengar nama Yesus. Karena nama Yesus menyedot banyak penduduk suku Yahudi yang percaya kepada Yesus. Sehingga pengajaran Tuhan ini sangat berpengaruh sekali. Karena pengajaran suci, pengajaran dari surga. Pengajaran itu mengandung keselamatan untuk bagaimana membuat manusia yang berdosa ini menjadi hidup tanpa cacat di hadapan Tuhan melalui Yesus. Yesus tidak hanya sekedar membicarakan atau berkhotbah, tetapi mengadakan tanda-tanda mujizat. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus jelas-jelas nyata. Dan fakta itu tertulis. Dan bangsa Yahudi, suku bangsa melihat Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Ini doa murid-murid. Kemudian, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Yesus melakukan segala perkara ini. Bukan kehendak Yesus sendiri, tapi kehendak-Mu, kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Ini saudaraku, sudah dinubuatkan juga oleh Mazmur Daud pasal yang kedua, ayat 1 yang kedua. Saudara baca di sana, itu juga dikatakan, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia? Itu tertulis sudah di dalam Mazmur pasal 2 ayat 1 dan 2. Dan terbukti bagaimana murid-murid diadili tanpa salah. Dicari kesalahannya, dituduh untuk berbicara menyesatkan bangsa-bangsa, tapi tidak terbendung karena firman yang diucapkan murid-murid ini
mengandung kuasa dari surga. Ini kebenaran yang sejati. Seringkali kebenaran itu ditutupi dengan kejahatan, dengan kegelapan. Segelap apapun, sejahat apapun, sedosa apapun, kalau kebenaran itu dinyatakan di dalam kegelapan, tidak mampu kegelapan itu bertahan. Cepat atau lambat terbongkar semua kegelapan yang ada. Ini menggambarkan pada bagaimana hidup kita. Selama kita percaya kepada Yesus, adakah kebenaran? Di mana terang itu, kebenaran terang. Tidak ada sembunyi-sembunyi. Pelayan kita sungguh-sungguh, tidak main-main, terang, jelas. Pengajarannya jelas. Firman yang kita sampaikan itu adalah kebenaran, harus jelas. Jangan sampai kebenaran kita putarkan demi untuk kepentingan pribadi. Sehingga kebenaran itu kelihatannya nampak kebenaran, tapi di belakangnya itu penuh dengan kebohongan. Ini risikonya yang besar. Tanpa sadar kita melakukan kebohongan-kebohongan yang kita ucapkan itu tidak sesuai dengan kehidupan pribadi kita. Terlalu mudah kita mengatakan jangan mencuri, tetapi sendiri mengalami melakukan pencurian. Jangan berbohong, sendiri melakukan berbohong. Kasihlah sesamamu, tapi sendiri tidak bisa mengasihi diri sendiri, tidak bisa mengasihi sesama, tidak bisa mengasihi suami, tidak bisa mengasihi istri, anak-anak dan sebagainya. Bisa kita bicara seperti itu, tetapi apa yang terjadi? Itu adalah kebohongan. Ayo kita buang. Tidak ada untungnya, tidak ada gunanya kita berbohong. Apa yang kita banggakan kalau kita berbohong? Ya. Ini Pontius Pilatus dan Herodes tadinya itu bertengkar, berselisih. Tetapi dengan peristiwa mengadili dua murid ini, karena murid ini memberitakan tentang nama Yesus yang disalibkan itu, yang dibunuh oleh orang Yahudi atas seizin Herodes dan Pontius Pilatus. Dan bangsa-bangsa Yahudi, mereka sepakat bunuh dia. Artinya mematikan firman, membunuh firman demi untuk kepentingan diri sendiri yang penuh dengan kebohongan. Ini menggambarkan bagaimana hidup kita ini di dalam kita beribadah. Apakah sungguh-sungguh kita beribadah? Apa kita mempunyai pikiran seperti ini? Bangsa-bangsa yang melawan firman, pejabat-pejabat yang melawan firman, karena sudah tidak mau lagi mendengar nama Yesus. Tapi sebenarnya nama itu yang menyelamatkan, tidak ada nama lain. Ini doa murid-murid. Doa murid-murid tidak benci atau tidak mendoakan yang jahat kepada mereka, tetapi berdoa kepada Tuhan. Tuhan lakukan supaya bangsa-bangsa ini mengerti. Coba ayat yang ke-28. Ayat 28. Dikatakan seperti ini. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Ini doa yang ditentukan oleh Tuhan dari semula. Prosesnya begitu panjang, tetapi apa yang terjadi? Hasilnya yang begitu meyakinkan, tetapi tidak dapat mereka menerima, tidak mau menerima kenyataan yang ada. Dan sekarang ya Tuhan, ini doa 12 murid ini. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-Hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ini doanya. Tetap Tuhan berikan kami keberanian
meskipun kami diancam, ditekan dan dilarang. Ini saudaraku, semakin rohani kita terancam, semakin rohani kita ini mengalami suatu gejolak yang tidak baik. Jangan sampai kehidupan kita ini kemudian meninggalkan pelayanan kita, meninggalkan kasih karunia ini. Dan doa murid ini benar-benar berikan kami keberanian untuk menghadapi masalah-masalah itu. Seberapa banyak masalah kita, seberapa banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi, Tuhan akan membuka dan menyelesaikan satu persatu. Akan dibuka oleh kebenaran itu. Dan di sini orang-orang Yahudi, bangsa-bangsa dan suku bangsa dan Herodes dan dari Pontius Pilatus, oleh karena doa murid-murid ini, bangsa-bangsa itu belum dibuka pikirannya oleh Tuhan dan tetap melarang. Tetapi di balik itu semua, di balik ancaman itu semua, semakin kuasa Tuhan dinyatakan. Semakin besar tekanan dan ancaman, persoalan, semakin besar pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Ayo, ini ada suatu ujian iman kita. Seberapa banyak yang kita hadapi masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah pekerjaan, masalah pelayanan dan sebagainya. Banyak masalah-masalah yang terus mengancam kita, sehingga itu melemahkan iman kita, melemahkan gairah kita, melemahkan ibadah kita. Tetapi doa seperti doa ini dari murid-murid ini, Roh Kudus berikan kami keberanian. Ini permohonan. Doa ini sangat besar. Doa ini sangat penting sekali, saudaraku. Jangan kita membalas doa itu dengan doa mengancam atau menjerumuskan atau sebagai timbal balik untuk menghadapi orang-orang semacam itu, kita doakan yang tidak baik. Jangan. Tuhan tidak mengajar seperti itu. Tuhan mengajar keberanian ini bukan muncul dari hati kami, tapi dari kuasa Roh Kudus. Ya, coba kita baca dalam Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat 12. Lukas pasal 23 ayat yang ke-12. Ya, coba apa yang tertulis dalam di Lukas ini. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Ini tadinya bermusuhan jadi bersahabat. Karena apa? Untuk melawan kebenaran. Jadi kebenaran itu perlawannya sangat hebat, saudara. Bersekongkol, bersekutu antara Herodes dan Pontius Pilatus, antara raja dan gubernur, hanya untuk menghadapi satu nama itu. Para pejabat-pejabat tinggi negara tidak mampu untuk membendung nama yang diberitakan oleh murid-murid ini. Mereka tadinya berseteru lalu bersahabat, ikut memerangi, ikut memusuhi, ikut membuat kelompok yang lebih besar lagi, supaya murid-murid berhenti dan tidak boleh lagi berbicara tentang nama Yesus. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dalam Filipi pasal 2. Coba. Pasal 2. Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2. Ayat yang ke-23. Kisah Rasul pasal 2 ayat 23. Demikian bunyinya. Ayat 23. Dia, Yesus, yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan
dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Apa salah Yesus? Apa salah Yesus? Doa murid-murid ini menyitir. Doa murid-murid ini ada dasarnya karena bangsa-bangsa menyalibkan Yesus. Dikatakan mereka adalah bangsa-bangsa yang durhaka. Tolong ya Tuhan, ini doanya. Ini doanya. Berikan kami keberanian untuk memberitakan ini kepada mereka-mereka yang durhaka. Mereka yang tidak mengerti apa yang dia kerjakan. Sampai membunuh firman, membunuh Yesus itu yang engkau salibkan, katanya. Ya, terus ayat 30, ayat 29 dari Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Ini doanya, bagaimana Tuhan, mereka-mereka yang tidak mengerti mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini, kami ini, keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Hanya ini doanya. Tidak gentar, tetap berikan kami keberanian. Dengan keberanian kami menyampaikan ini, mereka-mereka akan bisa mendengar dan mengerti. Ini saudaraku. Seringkali kita terancam, toh? Kita terancam. Dari segala sisi, segala persoalan mengganggu, mengancam kehidupan kita, mengancam rumah tangga kita, mengancam ekonomi kita, mengancam pekerjaan kita. Kita itu seolah-olah di tengah-tengah serigala, kanan kiri muka depan penuh dengan ancaman. Tapi kita tidak ada keberanian, sehingga ancaman itu sudah tidak berdaya lagi, saudara. Ini jalan keluar. Tidak ada kita yang bisa menoleh ke kanan kiri muka belakang yang bisa lepas dari ancaman itu. Hanya melihat ke atas. Yesus yang disalibkan itu, yang sudah menang atas maut itu. Ini yang bisa menguraikan, bisa mengalahkan segala musuh-musuh yang mengancam. Coba seterusnya. Ayat 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Hanya ini permohonannya. Ulurkanlah tanganmu. Tangan Tuhan selalu diulurkannya. Tangannya Tuhan selalu diulurkannya. Untuk apa? Untuk menolong. Untuk apa? Untuk menguatkan. Untuk apa? Untuk memberi keberanian. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tapi seringkali hidup kita yang penuh kejahatan ini, yang tidak mau ditolong Tuhan. Dosa-dosa kita. Pertolongan Tuhan itu nyata, saudara. Tuhan mau menolong. Masa doa kita seperti ini? Iya. Efesus pasal 6 ayat 19. Efesus pasal 6. Surat Efesus pasal 6 ayat yang ke-19. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku. Nah, ini permohonan kita. Saya baca. Juga untuk saya, supaya kepada saya, jika saya membuka mulut saya, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian saya memberitakan rahasia Injil. Memberitakan kebenaran itu. Ada keberanian. Terus
yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Yang kita bicarakan itu firman. Mengatasi masalah apa saja, kembali ke firman. Yang kita bicarakan itu firman, bukan yang lain. Yang bisa memberi solusi, jalan keluar, hanya firman. Saudaraku, hidup kita tidak bisa hidup tanpa firman. Firman itu perkataan Allah. Firman itu firman Allah. Jangan kita anggap remeh. Ya, kalau kita ditegur, itu firman Allah. Kita dinasihati, itu firman Allah. Karena firman itu ingin merubah, ingin membuat manusia ini mengerti dan bisa menemukan jati dirinya, bahwa hidupnya itu berguna di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Kembali ke Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-31. Perhatikan. Dan ketika mereka sedang berdoa, ini ditaris bawahi, ketika kita sedang berdoa sungguh-sungguh, doa tidak membenci siapapun, tapi berdoa berikan keberanian supaya bisa memberitakan ini, dijauhkan dari kebencian, dijauhkan dari balas dendam dan sebagainya. Tapi berdoa memberikan suatu keberanian, memberikan diri supaya ada keberanian tentang berbicara tentang Yesus, tentang firman ini. Dan ketika mereka sedang, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Tidak mampu, saudaraku, persoalan itu menghadapi doa orang benar ini. Ada keberanian, ada kekuatan, ada kuasa. Kuasa Tuhan itu bukan kuasa-kuasa yang biasa-biasa, kuasa yang luar biasa. Dunia tidak bisa menandingi, karena kuasa itu di atas maha kuasa, maha kuat. Injil adalah kekuatan Allah, Injil adalah kuasa Allah. Ini saudaraku, saat berdoa tempat goyang, setiap gempa, dunia gemetar melihat, mendengar doa orang-orang kudus. Segala persoalan akan berhamburan karena mendengar suara doa orang-orang kudus. Mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ini pentingnya doa. Doa yang murni, doa yang tidak ada kebencian, doa yang tidak ada balas dendam, doa yang tidak ada kejahatan sedikit pun, tetapi doa yang membawa keberanian supaya firman ini mampu diberitakan. Mulutnya ini sebagaimana harusnya bicara tentang firman Allah. Zaman sekarang ini kita tidak bisa lari dari ini. Kita kembali kepada firman. Ini yang dihadapi adalah pejabat-pejabat tinggi negara, Raja Herodes, gubernur, dan bangsa-bangsa lain, suku-suku bangsa lain. Mereka sepakat untuk mematikan berita Injil ini pada waktu itu. Dan apa yang terjadi sekarang ini? Sekarang adalah lebih dahsyat. Semakin dilarang, semakin ditutup, firman ini tidak bisa dibendung oleh siapapun. Penggenapan terjadi. Pada akhir zaman nanti banyak orang akan mencari dan mereka bisa mendapatkan. Karena apa? Ada kerinduan. Ini doa kita. Berdoa untuk bangsa-bangsa, berdoa untuk negara, berdoa untuk siapapun manusia di muka bumi ini, supaya mereka juga bisa menerima dan mereka
percaya dan mereka diselamatkan. Coba. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan apa? Dengan berani. Aduh, luar biasa, saudara. Tidak ada yang takut. Tidak ada yang ditakuti. Sekarang yang terjadi di seluruh muka bumi, takut dengan virus corona dan COVID-19. Tapi firman Tuhan mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada ketakutan. Jangan kita memberitakan ketakutan-ketakutan kepada jemaat, kepada siapapun. Tetapi dengan adanya ini, kita harus lebih waspada. Kita berjaga-jaga. Kita waspada. Ini yang penting. Bukan kita takut dengan virus itu. Tidak ada ajaran jangan takut. Karena Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Bukan akulah ketakutan, tidak ada. Siapa yang ada di dalam aku, dia hidup. Ini virus kutuk boleh terjadi, tetapi tidak membawa kehidupan kita untuk ciut hati kita. Tapi semakin kita berani. Berani apa? Berani memberitakan, berani berpegang pada firman ini. Dan hidup kita menjadi berkat bagi yang lainnya. Dan tidak semua ditandai dengan ketakutan. Tetapi justru sebaliknya, ada keberanian. Wah, luar biasa. Di sini saya merasa dikuatkan, saudaraku. Saya ulangi ya. Ayat 31. Ini kuncinya. Dan ketika mereka sedang berdoa, murid-murid 12 itu sedang berdoa. Satu hati dalam persekutuan doa. Mereka berdoa apa yang dikatakan di dalam ayat 25 sampai ayat 30. Ini doa murid-murid ini. Setelah ditutup dengan amin, maka goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Goyang. Gempa. Jelas ini juga dirasakan oleh sekitarnya. Doa orang kudus ini besar kuasanya. Dalam Yakobus pasal 3. Doa orang-orang benar, jikalau berdoa dengan benar, sangat besar kuasanya. Menghadapi apa? Menghadapi ketakutan. Ada keberanian. Senang saudara. Ibadah ada keberanian. Memberitakan firman ada keberanian. Bersaksi ada keberanian. Tingkah laku kita ada keberanian. Untuk menunjukkan kita sebagai kehidupan yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan, yang bisa diubah oleh Tuhan. Di sini dikatakan, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Luar biasa. Kita sangat diberkati. Firman Tuhan ini sangat menggetarkan kita. Supaya kita tidak takut lagi. Memang kita hidup sekarang ini penuh dengan ancaman apa saja. Ekonomi terancam. Bayangkan, tidak hanya kehidupan kita rumah tangga, negara, seluruh negara di dunia terancam dengan ketakutan. Dan mereka berusaha, tapi ketakutan itu begitu kuatnya, begitu dahsyatnya. Mau kemana kita? Mau kemana? Eksperimen untuk mencari penangkal virus-virus, oke, tidak apa-apa. Itu usaha. Tapi kalau sudah mentok kemana? Ini saudara jawabannya. Tidak ada ketakutan. Berikan keberanian. Maka segala virus, segala apa yang kita hadapi itu goyang, saudara. Goyang. Tapi kita teguh kuat kita. Tidak goyang iman kita. Rasa goyang apa? Roboh, kalah mereka. Tapi kita boleh kemenangan. Karena kuasa Tuhan dinyatakan dalam Roh Kudusnya. Doa orang benar. Jikalau berdoa dengan benar. Berdoa dengan benar. Sangat besar kuasanya. Amin, saudaraku.
Tuhan memberkati kita. Biarlah firman ini menyemangati kita untuk kedepannya lebih berani lagi. Hidup kita dibaharui, ada bukti, ada keberanian melawan kegelapan, ada keberanian dibongkar kehidupan kita, ada keberanian untuk menunjukkan kepada mereka bahwa hidup kita ini adalah hidup yang sudah ditebus. Puji Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Yesus, ku menyembahmu. Hanya menyembah kepada firman, menyembah kepada Yesus. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Dari atas, Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sungguh memberi kekuatan kehidupan kami, memampukan kehidupan kami menghadapi segala persoalan dan problema. Meskipun kehidupan kami terancam oleh persoalan apapun, tapi kami yakin dan berpegang kepada satu pribadi Tuhan yang berkuasa untuk memberikan kekuatan, keberanian hidup kami, untuk mulut kami terus berani berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga dalam hidup rumah tangga kami, hidup nikah kami diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, menjadi berkat bagi rumah tangga keluarga, menjadi berkat bagi manusia orang lain. Karena hidup kami terlebih dahulu mengalami renovasi, mengalami keubahan. Oh, terima kasih Tuhan. Betapa dahsyatnya peristiwa itu. Murid-murid bersekutu, sehati berdoa, sehingga tempat mereka berkumpul menjadi goyang. Itulah bukti kuasa Tuhan. Dan apa yang dikerjakan murid-murid membuktikan bahwa Yesus yang disalib itu benar-benar hidup dan berkuasa sampai hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menggairahkan kami kembali untuk tetap melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan. Terima
Terima kasih memberkati seluruh sidang jemaat, para panatua, gereja-gereja lain, bangsa dan negara kami yang ditandai ketakutan. Dan berikan keberanian untuk kami berbicara tentang kerajaan surga, sehingga bisa menolong seluruh kegiatan negara bangsa kami dalam hidup rumah tangga kami. Terima kasih, terima kasih. Sebentar kami mau berpisah. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami. Satu hal, yaitu tetap berikan kami keberanian untuk berbicara tentang firman Tuhan. Kekasihku sekalian, terimalah berkat-berkat dan anugerah karunia daripada Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat dari surga dicurahkan untuk kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Pulanglah, terimalah berkat ini untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Anda telah mengikuti ibadah raya online GBT Shalom Nongko Jajar, Pasuruan. Persembahan dan persepuluhan dapat Anda serahkan di sekretariat gereja pada setiap hari Minggu pukul 9 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat kepada para kolektan yang bertugas. Kiranya ibadah raya online ini membawa berkat bagi Bapak Ibu semua. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Soli Deo Gloria.